ilmu itu dua. Ada ilmu yang fisutur, ilmu yang ada di lembaran-lembaran kertas, yang dihafal sama orang, yang dilantunkan, yang disampaikan. Ada ilmu. Tapi ada juga ilmu tuh, ente buka tuh ilmu bukan di kitab. Tapi ente ilmunya itu, ente bukanya itu bukan dengan ngebaca kitab, bukan ngelihat kitab, tapi ngelihat individu tertentu, manusia tertentu, dengan ngelihat mereka, menatap mereka, Masya Allah, membaca mereka, manusia tertentu. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ini di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Haddad mencantumkan di sini dua hadis. Kontras dua-duanya. Yang satu hamba yang beruntung, yang satu hamba yang sial. Yang satu hamba terbaik, yang satu lagi hamba terburuk. Mau mulai yang mana dulu kita? Baik dulu apa buruk dulu nih? Ini katanya itu an Rakb al-Musri, dia bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntung. Siapa yang beruntung? Liman tawadha'a fi ghairi man ghasah. Bagi orang yang tawadhu', merendah, tawadhu'. Tawadhu' itu bukan tawadhu' badan doang, enggak. Tapi tawadhu' qalbi. Tawadhu' itu hatinya tawadhu'. Nganggap dirinya itu adalah orang yang paling nggak punya apa-apa, ya, yang paling kerdil, yang paling rendah, yang paling hina. Tawadhu, dia rela, legowo, diperlakukan atau diposisikan pada situasi yang kurang dari apa yang sepantasnya dia dapatkan. Mestinya dihormatin, nggak dihormatin. Mestinya didepanin, nggak didepanin. Mestinya dimuliakan, nggak dimuliakan. Mestinya disenyumin, malah dicemberutin. Ada tawadhu. Nah, beruntung orang yang tawadhu, yang tawadhu fi ghairi man ghasah. Dia tawadhu, tapi tawadhunya bukan karena kecacatan, bukan dalam hal yang kurang, tetapi dia memiliki keluhuran, keagungan, kemuliaan. Namun dengan kemuliaan tersebut dia merasa dirinya itu tetap hina, rendah. Nah, itu yang hebat. Kalau dia selebor, dia menyimpang, dia nyeleweng, terus dia merendah, ya emang mesti merendah, begitu. Lu nggak pakai merendah juga emang direndahin orang, udah. Akan tetapi ketika dia mulia, agung, dimuliakan, dihormati orang, dia malah merendah. Itu beruntung hamba yang semacam gini tuh balahu, beruntung, hebat, luar biasa, menakjubkan hamba yang semacam ini. Wah, Syekh Habib Bakar bin Salim yang haulnya kita peringati dengan segala kemuliaan kehebatannya, kan tuh kemarin kita haulnya beliau tuh sholat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun, nggak pernah ninggalin duha dan witir secara sempurna sejak kecil. Kemudian juga berpuasa 3 bulan yang paling panas di musim panas, berturut-turut. Subhanallah. Akan tetapi bersama itu semua kemuliaan dan kemuliaan, harta, penghormatan, pengikut, popularitas, tapi beliau merendah. Sampai itu ketika dia berjalan, waktu usianya udah sepuh, udah lanjut, itu jalan hadir pergi Nabi Hud, ziarah Nabi Hud dengan dibopong di atas tandu. Kemudian sempat jalan beberapa langkah, ya, dari Hasa Umar ila Bir Taslum. Sempat jalan sedikit beberapa langkah, itu orang bergerombol ngambil berkah. Nggak berani mungkin untuk megang dia langsung sekaligus karena udah sepuh orangnya. Masih mikir kan orang dulu, itu ngambil berkahnya itu direbut tanah yang dipijak oleh telapak kakinya. Berebutan tanah yang dipijak oleh telapak kakinya.
Udah begitu dia nangis, ngelihat begitu orang sampai antusias kepada beliau, dia menangis. Dia bilang, begitu firman Allah Ta'ala dia baca, in huwa illa abdun an'amna alaih. Dia hanyalah seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung orang yang tawadhu. Wa dhalla fi nafsihi min ghairi mas'alah. Dia merendah, memandang dirinya itu dengan rendah, dengan pandangan yang merendahkan dirinya sendiri. Begitu. Ada orang merendah, ada. Kadang orang bejat merendah. Cuma merendahnya kalau ada kepentingan. Merendahnya kalau mau ngemis majikan, mau ngemis bos, merendahnya buat hal-hal duniawi. Ada juga tuh orang tuh nggak ada motif, nggak ada kepentingan, nggak ada keinginan, nggak ada obsesi, tapi dia merendah. Memandang dirinya itu dengan pandangan yang rendah. Kita memandang orang dengan pandangan yang mengagungkan, memandang diri sendiri dengan pandangan yang merendahkan. Itu man nazara ila nafsihi bi'aini ridha, nazara ilaihi bi'aini sakhat. Man nazara ila nafsihi bi'aini sakhat, nazara ilaihi bi'aini ridha. Kata Syekh Abu Bakar dalam ucapan hikmahnya, yang memandang kepada dirinya dengan pandangan ridha, Allah pandang hamba tersebut dengan pandangan murka. Yang memandang dirinya dengan pandangan benci dan murka, Allah Ta'ala pandang hamba tersebut dengan pandangan ridha. Wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi ma'siyah, menginfakkan harta yang dikumpulin. Orang semuanya pada ngabisin harta. Ganti punya duit 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, bakalan terus ada segitu? Ya enggak, pasti bakal diinfakkan, bakal dipakai. Tapi beruntung orang memakai uang yang dia punya, uang yang dikumpulin dipakainya bukan buat maksiat. Bukan buat maksiat. Dipakainya bukan buat maksiat, apalagi dipakainya buat ketaatan, buat kebaikan, buat pahala, buat di jalannya Allah, buat ilmu, buat ngasih anak yatim, buat ngasih makan orang, buat jamu. Begitu. Wa rahim ahladzul wal maskanah. Beruntung orang yang menyayangi orang yang susah, yang dianggap remeh, orang yang miskin, punya kasih sayang kepada mereka. Wa khalat ahlul fiqh wal hikmah, bergaulnya sama ulama, sama ahlul fiqh dan juga sama ahlul hikmah, orang-orang yang bisa dipetik hikmah dari dia dalam perbuatan, dalam sikap. Ilmu itu dua, ada ilmu yang fisutur, ilmu yang ada di lembaran-lembaran kertas, yang dihafal sama orang, yang dilantunkan, yang disampaikan, ada ilmu. Tapi ada juga ilmu tuh, ente buka tuh ilmu bukan di kitab. Tapi ente ilmunya itu, ente bukanya itu bukan dengan ngebaca kitab, bukan ngelihat kitab, tapi ngelihat individu tertentu, manusia tertentu. Dengan ngelihat mereka, menatap mereka, Masya Allah, membaca mereka, manusia tertentu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemarin kita di mana tuh? Di Istiqlal Darussul Fajr kan? Itu membaca kitab Fath Basairil Ikhwan lil Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, berbicara tentang tentang lingkaran agama. Lingkaran agama itu pertama adalah lingkaran Islam, wal iman. Terus ada lagi lingkaran ilm wal bayan. Terus ada lagi lingkaran apa namanya, ihsan. Setelah itu yang keempat lingkaran irfan. Saya yang suruh terjemah empatnya, 3 hari di Istiqlal, 1 hari di Masjidil Akbar di sana. Waktu hari pertama lingkaran Islam wal iman, ya khair, lancar terjemah. Hari kedua lingkaran ilm wal bayan, jadi bismillah. Lingkaran yang ketiga tentang lingkaran ihsan, mulai nggak nyambung. Lingkaran keempat begitu, Atta Habib Umar juga nggak kepengen diterjemahkan. Nih kita baca nih, kita ngomong begini, cuma asal lewat aja buat ngambil berkah. Kenapa? Rumit, susah, mendalam. Tapi insya Allah Allah Ta'ala anugerahkan kita ilmunya para kaum yang mulia tersebut, insya Allah. Itu ada hal-hal jangankan untuk mencapainya, dibacanya aja ruwet.
Dipelajarinya aja susah. Diterjemahkannya aja tuh nggak ketemu kata-kata yang tepat untuk menerjemahkan. Tapi kalau kita mau ringkas, tuh lingkaran tuh semuanya tuh empat-empatnya tuh kesempurnaan tersebut, ya itu saya bisa ngejelasinnya. Yang katanya orang susah, rumit, ya nggak ketemu kata-katanya. Benernya sih kita bisa mensyarahkan dengan ringkas. Ya, itu syarah daripada kitab tersebut, lingkaran 1, 2, 3, 4 tuh semuanya. Itu saya jelaskan di sini. Saya ringkaskan. Itu semuanya adalah, penjelasannya adalah Al-Habib Umar. Kalau selesai. Kita mau lihat tuh lingkaran semuanya ada dulu tuh di mana namanya, beberapa di Darul Mustafa ada orang mengajarkan kitab tasawuf di kelasnya. Ada beberapa sahabat kita, ada Syekh Umar Zahaza, dia marah, ngapain capek-capek belajar kitab tasawuf. Orang mau ngajarin kitab tasawuf, ada ustadz mau ngajarin kitab tasawuf. Loh, kenapa sih ente nggak begitu? Ilmu ngapain ente capek-capek ngajarin kitab tasawuf? Lihat aja Habib Umar, selesai tasawuf kulluh itu dia. Ada tasawuf. Sampai ada beberapa dia bilang, Masya Allah ente pengen ngeringkes jalan. Itu jalan pengen diringkas, pengen ngambil jalan pintas. Muter, kemana jalan pintasnya ada. Dikasih kita jalan pintas. Ilmu nggak semuanya ngebaca. Ilmu nggak semuanya diucapin. Kadang isme ente perlu menatap dan ente rasakan hal tersebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita itu hal yang mulia itu. Ya Rabb. Khalat ahlul fiqh wal hikmah. Masya Allah, kebanyakan dari kita semuanya kita bergaul dengan ahlul fiqh wal hikmah. Dikasih fasilitas melalui media yang ada, seolah-olah kita hadir. Seolah-olah kita hadir di Palangkaraya semalam. Seolah-olah kita hadir di gelanggang olahraga di Gresik semalam. Seolah-olah kita hadir tablik akbar di Istiqlal, di mana tempat seolah kita hadir. Subhanallah. Terus Habib Umar juga tuh kalau doa disebut yang hadir dan yang menyaksikan. Yang hadir dan yang menyaksikan. Semuanya kebagian. Itu doa Habib Umar bilang buat yang hadir dan yang menyaksikan, ya Rabb, semuanya kebagian. Didoain. Terus Allah kalau mau ngabulin, masa dikabulin cuma satu doang? Ini kan serangkai. Satu paket. Semuanya dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat yang hadir dan yang menyaksikan. Mudah-mudahan kita termasuk itu semuanya. Alhamdulillah. Tuba liman toba kasbuh, beruntung yang kerjaannya bagus. Kerjaannya bagus bukan kerjaannya menghasilkan duit banyak, kagak, tapi kerjaannya halal. Kerjaannya nggak pakai ganggu orang, nggak pakai zalimin orang, nggak pakai makan haknya orang, nggak kemasukan syubhat, apalagi yang haram. Ada toba kasbuh. Wa saluhat sariratuh. Batinnya juga indah luhur. Karumat alaniyatuh, tubuh dia pun juga amalan zahir dia mulia dan luhur. Wa azal anin nas syarrah, dia menghindari orang lain dari kejahatan dia, menghindarkan orang dari kejahatannya. Jangan jauhkan kejahatanmu dari orang lain, jauhkanlah kejahatanmu dari orang lain. Apa? Jauhin mulut ente dari orang. Jangan gosipin orang, jangan ngatain orang, jangan caci orang, jangan cari aibnya orang, jangan cari kesalahan orang, jangan tajassus kepada orang lain, begitu, mencari-cari apa kekurangannya. Terus jangan juga prasangka buruk. Ini jauhin nih, jaga nih, mulut kita tuh jauhin dari orang. Begitu juga mata kita tuh jaga dari orang. Maknanya mata kita jaga dari orang, jangan ngelihat muslim lain dengan pandangan yang merendahkan. Juga jangan penasaran sama isi handphone orang, melirik apa isi handphonenya dia. Ataupun juga penasaran sama ngintip barangnya orang lain. Ada satu sahabat tuh, satu orang ngetok pintunya Nabi, sebelum ngetok dia penasaran ngintip rumahnya Nabi. Begitu, ngintip ke situ rumahnya Nabi dari celah pintu. Rasulullah menyadari hal tersebut, itu diambil kayak ada tusukan apalah gitu, dideketin, mau dimasukin ke lubang begitu. Tuh orang keburu kabur, lari. Kata pelajaran dari Nabi Muhammad SAW.
Azal anin nas syarah. Dia hindarkan keburukannya dari orang, dia menjaga orang lain dari keburukannya. Ketika ada orang mau uzlah, saya mau menyendiri. Kenapa? Di zaman yang penuh kerusakannya saya mau menyendiri. Uzlah tuh adabnya uzlah kalau mau berkhalwat. Satu, adabnya itu bukan karena orang udah nggak benar, jadi saya mau nyelamatin diri dari orang. Dari awal tuh ente tuh uzlahnya keliru. Kenapa? Sebab udah prasangka buruk duluan kepada orang lain, nganggap orang semuanya hina. Tapi kalau mau uzlah, ya kalau mau menyendiri, bukan dengan nganggap orang lain buruk, tapi mau menyendiri adalah untuk melindungi orang dari kejahatan saya. Biar saya nggak ngelihat keburukan pada orang lain, jadi prasangka buruk, jadi ngomong yang buruk, jadi komentar yang buruk. Ada uzlah dari dari orang lain itu adalah menghindarkan keburukannya, jangan sampai ganggu orang. Itu makna uzlah yang sebenarnya. Uzlah akan tetapi hatinya dengki sama orang, berasangka buruk sama orang, gitu. Lebih baik walaupun dia bergaul di tengah-tengah masyarakat, tapi dia jaga matanya dari orang, mulutnya dari orang, hatinya dari orang. Jadi mukmin yang sejati. Tuba liman amila bi ilmi, beruntung orang yang ngamalin ilmu. Ente dengar pengajian Habib Umar di sini 4 tahun, 4 malam. Tapi 4 malam tuh kebaikannya 4 tahun, atau 40 tahun, atau 400 tahun, atau 4000 tahun insya Allah. Sampai kita masuk dalam kubur nanti, tetap ngalir itu keberkahannya. Beruntung orang ngamalin ilmunya. Ente udah tahu, amalin. Hasil dari Habib Umar bagaimana? Tunjukin tahun depan ketemu lagi insya Allah dengan hal Habib Umar dalam keadaan kita nggak ninggal selama setahun ya Habib, kita nggak ninggalin sholat jamaah. Begitu kita ketemu tahun depan nih, setahun nggak luput sholat jamaah. Setahun nih sampai ketemu tahun depan lagi kita nggak luput takbiratul ihram bersama imam. Sampai tahun depan lagi nggak luput qiyamul lail walaupun 15 menit sebelum subuh ada di atas sejadah. Ketemu tahun depan lagi nggak luput duha walau 2 rakaat, witir walaupun 3 rakaat. Ketemu tahun depan lagi nggak luput baca Quran walaupun 1 juz atau setengah juz atau beberapa lembar. Begitu. Ketemu tahun depan lagi tiap malam tidur nggak ada benci sama orang, nggak ada dengki sama orang, nggak ada prasangka buruk sama orang. Ada ngamalin ilmu namanya. Tuh baliman amila bi ilmi. Ketemu tahun depan lagi, ya dia hati-hati, jaga medsosnya. Jaga foto-foto keluarganya yang perempuan, jangan bertebaran di medsos. Wa anfaqal fadl min malih. Beruntung orang yang berinfak, menginfakkan kelebihan dari hartanya. Terus dia kikir sama kelebihan dari ucapannya. Kelebihan harta kasih, kelebihan ngoceh jangan dikasih. Segala omongan yang kelebihan udah nggak bagus, jelek. Diam. Punya kelebihan harta kasih, ini kagak. Omongan yang udah kelebihan dikasih. Tapi giliran harta yang berlebihan dia kikir, dia pelit. Terbalik mizannya kita tuh, tolak ukurnya kita, cara berpikir kita kebalik. Mestinya itu beruntung orang yang menginfakkan kelebihan dari hartanya dan menjaga kelebihan dari ucapannya. Ucapan-ucapan yang berlebih-lebih itu dia jaga, ngomong seperlunya. Ngomong sebisanya aja, seperlunya aja. Nah, seburuk-buruknya hamba yang udah pelit, sombong. La ilaha illallah. Pelit, sombong. Kan kalau seandainya dermawan, sombong, jelek. Tapi masih enak. Dermawan, sombong. Aku lebih baik dari kamu. Ini duit 1 miliar. Ya akhir. Jadi nggak apa-apa. Walaupun itu sifat jelek. Udah dermawan, sombong. Nah ini pelit, sombong lagi. Aduh, pengen tahlilin yang begini. Pengen takziah rasanya. Ala kulli hal deh, pelit, sombong. Dia lupa dengan Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha hebat. Kesombongan miliknya Allah Ta'ala. Kenapa ente diarah? Itu al-kibriya izari, wal azamah ridai. Itu keagungan, kebesaran adalah itu pakaiannya Allah ibaratnya. Barang siapa yang mau belagak sombong, belagak takabur, itu seperti merampas pakaiannya Allah Ta'ala. Orang kayak begitu patutnya diazab, disiksa. Heran ada orang tercipta dari air mani.
air mani yang menjijikkan. Ente kalau misalkan nih di baju ente ada terkena air mani, malu kan? Begitu di baju kita terkena air mani. Nah itu dari itu terbuat manusia nih, kita terbuat tuh dari air mani. Kita kembalinya menuju jifah, berawal dari nutfah, berakhir sebagai jifah, sebagai bangkai. Terus udah gitu lu mau sombongin diri, sombong apa? Tengkorak, tengkorak, ente muka tengkorak, sombong apa? Tengkorak, begitu. Di perut ente kantong kotoran, apa yang mau disombongin? Itu kalau bocor dikit aja bau, ya kan? Mata belekan, hidung ingusan, kuping congean, bahasanya kan begitu. Apa yang mau disombongin? Mulut ileran, atau udah sikat gigi, terus udah gitu dibiarin 2-3 hari, jigongan. Aduh, diem bentar, ngomong, bau. Apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Sadar diri. La ilaha illallah. Udah miskin, pelit, sombong lagi. La haula wala quwwata illa billah. Dia lupa kepada Allah Ta'ala, lupa kepada dirinya. Makanya orang yang sombong tuh orang gila. Dia gak sadar dirinya siapa. Bi'sal abad, seburuk-buruknya hamba. Tuh dia yang tadi. Sama abdun tajabbar wa'tada, hamba yang hobinya menindas, maksain kehendak. Menindas, maksain kehendak. Ngeganggu orang, hobinya musuhan, hobinya berantem, hobinya ngerampas, hobinya ngejarah, hobinya ganggu orang, hobinya komentarin orang. Apa aja dikomentarin. Judes deh pokoknya deh. Dia lupa al-jabbaril a'la, hobinya memaksakan kehendak. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kayak begini. La ilaha illallah. Nabi Muhammad orang yang paling sempurna akalnya, tapi nggak pernah maksain kehendak. Itu orang yang paling banyak musyawarah kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Padahal beliau akalnya paling sempurna. Udah gitu kadang melaksanakan hal-hal yang mana itu musyawarah mayoritas dari sahabat-sahabat beliau, walaupun hal itu kurang berkenan bagi Nabi Muhammad, tapi itu nggak mengandung dosa. Ya sudah, maunya begitu, ya khair, diturutin nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali terjadi hal yang demikian. Ada di Quran tuh surat namanya surat Syura, wa amruhum syura bainahum. Surat Syura di dalam Al-Quran. Kadang tuh ya kita harus legowo, menjalani dengan apa yang ada ya. Begitu, meninggalkan obsesinya kita, nggak usah memaksakan. Ketika terjadi ada beberapa keributan di dalam sebuah rapat, saling berbantah-bantahan. Akhirnya begitu salah satu sahabat kita menjawab begitu dengan jawaban yang memang masuk akal dalam rapat tersebut. Kemudian ya, terpaksa yang lain itu nerima. Ya udah deh, yang lain terpaksa nerima. Begitu. Akhirnya Habib Umar bilang, sebenarnya sih yang lebih saya sukai adalah kalau ente diem aja, begitu, enggak berbantah-bantahan dengan mereka, begitu, atau memaksakan kehendak dengan mereka, itu lebih disukai. La tunazi'. Kadang mesti begitu. Bi'sal abdun saha walaha wa nasyal magabir wal bila. Orang yang lupa, yang lalai, dia lupa kuburan, lupa akan kuburan, lupa dia bakalan lapuk dalam kuburan, lupa akan itu semuanya. Nanti kalau bercermin di pagi hari, bercermin lihat wajah mayat di cermin tersebut, lihat wajah orang yang bakal meninggal dunia. Orang dia Masya Allah matanya dipakein apa itu namanya, pakaian apa yang kilap-kilap begitu, ya dipakein begituan. Masya Allah, bayangin kalau tuh mata ntar tuh ditutupin kapas besok hari kiamat, bibirnya itu disumpel sama kapas,
La ilaha illallah. Pakai minyak wangi semprot-semprot sana sini. Begitu. Ntar minyak wanginya kapur barus. Iya. Pakai begitu. Fashion. Wah, sibuk sama fashion. Lu bawa selop lu ke kuburan. Pakai itu selop tinggi ke kuburan. Dia lupa. Nasyal magabir wal bila. Memang nggak senang selop ya kagak. Maksudnya boleh, cuma jangan lupa sama kuburan. Mesti tahu mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas. Alhasil seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang melewati batas. Badungnya sama Allah lagi. Bandel, maksiat. Dia lupa dari mana dia berasal, kemana dia bakalan kembali. Hamba yang terburuk adalah hamba yang mengejar dunia dengan agama. Mencari dunia dengan amalan akhirat, dengan ngejual akhirat. Begitu. Hakadha. Terus juga dia mencari agama tapi dengan syahwatnya dia. Dipilih mana yang enak, ambil, yang gak enak dia buang. Bisal abad abdu tama'. Bisal abad abdun tama'un yaguduh. Seburuk-buruknya hamba itu adalah hamba yang digiring oleh obsesinya. Bergeraknya itu kalau ada obsesi, ada kepentingan, ayo bergerak. Gitu. Bangkitnya karena obsesi. Kalau nggak ada obsesi dia nggak bangkit. Gitu. Biasal abad hawan yudhilluh. Seburuk-buruknya hamba adalah hamba yang disesatkan oleh hawa nafsunya, oleh obsesinya sendiri. Seburuk-buruknya hamba adalah hamba raghabun yudhilluh. Kepengen ini, kepengen itu, dihinakan oleh kepengennya sendiri. La ilaha illallah. Allah yahfadzana wa iyyakum insyaallah. Alhamdulillah, ini daurah tuh kemarin tuh Umar di sini insyaallah menjadi momentum buat kita mengembalikan kita dari keburukan kepada kebaikan, dari keterpurukan kepada peningkatan insyaallah. Laqad asyartu lin ati man awsafu tuhil qulubatu hayyul ashjana.